dirahmati, diberkahi, dimuliakan, dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini tanggal 6 Ramadan. Sehat semua Bapak Ibu? Ngantuk semua? Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal saleh, kebaikan yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan di dunia, alam barzakh, insyaallah sampai alam akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin hadirat para jemaah yang berbahagia, pagi hari ini itu akan membahas hak muslim terhadap muslim yang lain. Al-muslimu akhul muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang muslim adalah saudara sesama muslim, seperti satu bangunan yang saling menguatkan di antara bangunan itu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atasa fa'hamidallahu fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu, wa fi riwayatin ukhra fattabi'hu. 6 hak muslim terhadap muslim yang lain. Pertama kata Nabi, apabila engkau bertemu dengannya maka berikan salam. Jadi kalau kita bertemu dengan muslim yang lain, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan halo guys, hai, jangan. Itu mudah-mudah biasanya. Jadi ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam itu mendoakan. Assalamualaikum, semoga engkau diberikan keselamatan. Warahmatullahi, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Maka yang diucapkan, yang didoakan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tepat itu waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Kemudian salamnya itu assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum sama. Mimnya mati. Assalamualaikum. Sama dengan kita tahlil. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Nah, yang diuji wa sallim. Sama, pendek, wa sallim. Mati mimnya itu. Bukan ada huruf, ada harakat. Jadi kalau ketemu ucapkan salam. Kita balik lagi. Jangan bilang baik. Ayo rumah kami dewek. Oh sedih, rumah kita dewek. Tapi ketika kita ucapkan salam, kita mendoakan yang ada di rumah kita. Ada anak, ada cucu, ada suami, ada istri di rumah kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka selamat, dapat rahmat Allah, dapat berkah Allah. Kita ni kadang kalau balik rumah dewek, masuk langsung kunci dengan aku. Jadi ucapkan salam. Apalagi kita bertemu dengan saudara kita di tengah jalan, ketemu di mana ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di WA, SSS, ucap kebuat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mengucapkan salam, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu
yang pertama yang harus kita ucapkan kepada saudara kita sesama muslim. Artinya kita ketika bertemu maka saling mendoakan di antara kita. Artinya doa yang baik-baik. Jangan doa yang jahat, ibu. Karena tetangga ada baik, jahat doanya. Mungkin aku tinggal kamu. Mungkin aku tukang. Mungkin aku tukang. Tak boleh doa kau jahat. Dia tu jahat kau usah dengan kami. Jadi pula sama mati sama dia. Jadi kalau ada yang doa ke jahat sama kita, doa ke yang baik-baik. Dia doa ke jahat, doa ke yang baik-baik untuk dia. Jadi kalau bertemu ucap ke salam. Boleh diamal ke dalam hadis tadi. Kaget kalau kita balik ke rumah, ucap ke salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masuk rumah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang mengucap ke salam kemudian baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau yang mengucap ke salam punya dosa besar, dosa kecil. Keluarganya yang ada di dalam rumah itu punya dosa besar kecil, semuanya diampuni oleh Allah. Kalau yang mengucap ke salam dan keluarganya yang di rumah itu sudah diampuni dosanya oleh Allah, maka tetangga-tetangga dekat rumahnya semuanya diampuni oleh Allah. Nah, makanya kita dengan orang yang galak masjid, orang baik, galak untuk ilmu, jangan dilalai. Apa bosan? Lah dia mengucap ke salam, mengucap ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa-dosa kita tetangga depan rumah, belakang rumah sampai rumah diampuni oleh Allah karena ucapan itu. Jadi nak baik-baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, maka penuhi undangannya. Kalau kita diundang di masjid umum ke bapak-bapak ibu, dia tulis sama sekali habis asar lagi kami nak tahkim. Jadi kalau ada yang undang, tidak akan dihalangan kita nak pergi, ucapkan insya Allah. Kalau dia ucap insya Allah, pasti dia nak pindah, nak percaya dia. Kan mampu, dah benar datang. Jadi kalau dia kata halangan, aku ni cakap dia kata acara ini. Rencananya nak pergi ucapkan insya Allah. Tapi kalau memang dah baca pergi, dah baca niat, omong ke minta maaf niat, kenapa aku ni habis asar, aku nak pergi, nak kesana, kalau usaha. Mudah-mudahan acara kamu lancar, mudah-mudahan berkah. Kita memang dah datang. Tapi kalau dah kasih halangan, datangi. Ini bukan dosa dia dah kalau minum uang di depan kami, dah kalah uang kami minum dia. Berarti siapa ianya dengan dia. Jadi kalau ada yang undang, datang. Ayo Ustaz, maaf begini saya mau bayar seminyak, kalau ini paling apa? Jangan nyimak makanannya, jangan nyimak pokoknya. Kalau ada yang undang, ada waktu, ada kesempatan, datangi. Termasuk hadis berkaitan kalau ada undangan walimah, walimatul kursi, walimah pesta pernikahan. Berkata Nabi, siapa yang diundang, dia tidak kata uzur datang, maka kalau dia dah datang, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Boleh jadi gara-gara kata dosa yang lain, gara-gara kita diundang nikahan, kita tidak datang kata halangan, kita berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada yang undang, insya Allah. Tak usah ditanya ke pasti atau tidak. Pokoknya insya Allah itu artinya pasti jika dikehendaki oleh Allah. Kalau dah dikehendaki oleh Allah, dah baca apa halangannya? Halangan syar'i. Kata doa. Kita nak pergi hari Ahad 18. Kalau jam 9 dah selama je kita jam 11 saya pergi. Boleh
Putus apa? Allah. Pusing apa yang ada itu? Jangan. Itu rusak itu. Balik. Mereka ambil pandangannya. Jadi kalau ada yang curhat, kita nasihati ibu-ibu. Oi sabar kau nak. Macam itu dia anak. Bibi kau ni naik kalau dia sabar. Lalu lepas kau. Jadi kalau laki kita marah, diam tu baik, pekak tu baik. Dia tu, dia nak kopi, buat dia kopi. Dia nak berkendak, bergoyong. Banyak kendak bosan. Kawan lidah bergoyong. Itu menjadi nasihat. Jangan dikomponi. Ini kadang ada orang curhat, dipanas-panasi, dikipas-kipasi. Oh ya, ini lagi tak boleh. Tak boleh. Oh, amal aku ketimbang kenian. Kaki macam itu. Tahu kita betina ni melawan tu. Jangan kita menakut. Tahu masih muda, masih cantik. Kalau bibik meninggal ke lagi macam itu. Kau dah tahu dengan bibik kau ni. Kenapa bibik kau itu kali lagi? Itu namanya tukang kompor. Jangan. Dia nasihat yang baik. Sabar. Hidup ni rumah tangga tu macam itu dia. Kaget, mudah-mudahan berubah. Jadi kalau minta nasihat, nasihati. Termasuk kalau ada anak menantu kita. Nasihati. Tak boleh kita, anak kita betina berbala dengan lakinya. Kita marah, mengajar laki kau. Bukan apa gitu. Jangan. Sabar itu. Sebab ketika kita nikahkan anak kita, wahai Fulan bin Fulan, kau menikahkan dengan anak kandungmu Fulana dengan mas kawin 1 suku emas dibayar tunai. Saya tidak menikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Kata saksi, kata para ahli sah, maka dia sudah menjadi istri menantu itu. Dan punya hak hati itu untuk ngatur-ngatur hidup. Kalau seandainya lakinya bergawe ke Bangka, nak di bawahnya ke sana, waktu dah boleh lagi menghalang-halangi. Dah usah nak kau belok laki kau ke Bangka sana. Aku ya, siapa nak ngurusi kami ni? Biarlah laki kau dewek ada di sana, sebulan sekali balik. Dah boleh. Kenapa? Sudah kita nikah tu, lah nenek suami tu. Ay, kalau macam itu hilang anak tu usah dia. Ay, kalau usah dinikah dah, tadi semua dia. Paling kita orang tua, paling kita nasihat. Kalau dia ngadu merepot kepada anak, sabar. Ngaku laki kau boleh macam itu, ada tak salah kau? Yo aku dia, kalau tidur, dia siang bangun, dia nak makan lagi heboh. Salah kau dia? Pagi nak ajak hati subuh berdoa. Siap ke apa dia? Keperluan dia. Dia nak berangkat itu sujud di tangannya. Dia datang balik dari pegawai disambut. Ini laki balik pegawai, bini dah tahu mana. Tiap kali balik pegawai, bini dah tahu apa reuni, apa kemana berjalan-jalan. Aku dah repot lagi. Makan dah ganti kan makan. Masak lagi dia berjemur. Nasi-nasi kena lagi. Jadi kalau ada yang minta nasihat, berikan nasihat. Nasihat yang baik-baik. Kemudian wa idza atasha fa'amilullah fasyar minhu. Apabila ada yang bersin, kemudian dia memuji Allah, maka doa dia sampai ke bersin baik. Nabi ngajarkan kepada kita kalau ada yang bersin, ajib, alhamdulillah katanya. Doa dia, yarham Allah. Semoga Allah merahmatimu. Nah, ketika kita didoakan orang itu yang bersin tadi, ucap ke yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan membaguskan seluruh urusanmu. Indah di dalam Islam ini saling berdoa. Maka kalau ada yang bersin, jangan tidak ucap alhamdulillah. Ini bersin, oh ciuman. Siapalah manja ini. Jadi kalau kita bersin
Ada yang sakit, busuk. Apa manfaat kita membasuh orang yang sakit? Pertama, untuk memberikan semangat kepada yang sakit, biar dia sembuh. Yang kedua, mendoakan yang sakit biar dia sabar, biar dia sembuh. Itu manfaatnya. Yang ketiga, bagi kita yang sehat, mengingatkan kita suatu saat kita bakal sakit pula. Itu manfaatnya. Jadi ketika kita membasuh orang, doa ke dia, tanya sakit apa. Namun tadi tanya apa kabar? Apa lah sakit? Tanya apa kabar? Aku ni sakit, oi kan? Sakit apa? Mak mana? Perkembangannya? Alhamdulillah, insya-Allah sehat. Ubat dimakan? Makan? Tak. Jangan semua boleh makan. Walaupun dah nafsu makan ini, insya-Allah sehat. Banyak umur. Jangan ni orang sakit, nak kau dia. Sakit apa mang kamu ni mang kui bahaya macam ni. Ucap ni dari kamu lurus pula. Oh, mang sama ni penyakit dulu kami tinggal di sana di Gandus. Sakitnya sama ni mang dibuari masuk rumah sakit Siti Fatimah mati dia. Bisa balik mati dia. Itu nak kau dia sakit tak boleh. Doktor juga kalau jadi doktor. Jangan kita memponis, oh ini bapak ini cuma umurnya 3 bulan, berat penyakit kelas stadium 45, 4 bulan masuk lagi, dah boleh. Tahu-tahu bulan depan dokter itu mati. Dia katanya 4 bulan lagi mengah-mengah, balik masuk lagi orang masih sehat, masih itu. Jadi heboh orang sakit itu, insya Allah sehat. Jadi dia semangat. Sebab kalau orang sakit itu, apalagi dia dengar yang tidak baik-baik, dengar cerita ini, kalau kita di apa dia tu, tapi emo. Kalau ginjal mati pula dia sudah. Jadi dia takut. Karena dia manusia, maknanya manusiawi. Kalau mati dia takut. Dia tahu ada ibu-ibu bapak-bapak berani mati. Takut dia. Maka kita ekor. Sebab kita ini manusia, kadang sehat, kadang sakit. Wasi'ataka qabla suqmika, sehatmu sebelum sakitmu. Wajar sakit itu. Maka ketika ada yang sakit, kita basuh, yuk semangat. Kemudian kalau kita membasuh orang sakit, tak usah berlama-lama. Ini berjam-jam aja berkelakar. Wong nak istirahat, wong tu nak tidur, kita aja berkelakar. Nak diusir di makan dia jadi tanya kondisi keadaannya mana, doa ke dia. Sudah itu balik. Kami ni mau usah membasuh dengan tilawah. Walaupun dah ada gawat, yang penting kita datang doa ke dia. Dah orang sakit tu bawa apa hari ni? Kamu tu bawa apa? Kita datang baik, dia senang. Jadi itu. Kemudian doa ke dia. Kalau baca bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau hafal timbul qulub baca. Allahumma ya syafi'a kafiya ma'afi, isqini ya Allah. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau dah hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia aja bilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha menyehatkan dan menyembuhkan. Sehatkan, sembuhkan ya Allah saudara kami ini ya Allah. Angkatlah penyakit-penyakitnya ya Allah, sahabat beliau ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Boleh. Nah kemudian banyak kadang-kadang kita tidak ketahui bahwasanya doa orang sakit itu juga termasuk doa yang mustahil.
Ustaz dia doa sakit ini kamu. Tolong kamu sudah doa kamu doa kami dulu. Doa aku ini aku belum lagi. Kau bisa dibantu lagi, aku belum lagi. Jadi doa sakit, kabul. Doa minta doa ini. InsyaAllah doa yang diucapkan sakit itu doa kebaikan untuk kita. InsyaAllah kabul ke Allah. Jadi kalau ada yang sakit, doa. Besok. Kemudian yang keenam, wa idza mata fattabi'u. Apabila ada yang meninggal, maka antarkan dia. Pertama, kalau ada yang meninggal, kita bertakziah. Apa manfaat bertakziah? Pertama, mengingatkan kita yang masih hidup, kita bakal mati juga. Yang kedua, menghibur orang keluarganya yang ditinggalkan. Yang ketiga, mendoakan almarhum-almarhumah. Itu manfaat kita bertakziah. Jadi ketika kita datang merayat, kita hibur keluarganya, sabar. Inilah ketentuan Allah. Allah lebih sayang daripada kita. Beliau yang baik, insya-Allah beliau akan bertemu dengan kebaikannya. Dia hibur. Jangan basi ngomong. Ini kadang-kadang sakit apa ini Pak kamu? Oh, kamu bayar orang sakit? Tidak. Wajah baik mati. Kau banyak antar dulu. Tahu aku sakit. Kamu tidak rumah sakit ini dia mati. Penyakit di hatimu. Sedikit campur guys. Jadi jangan lagi ngomong yang indah-indah. Jadi kalau kita melayar, nak bertanya, misalnya sakit apa? Lama waktu yang dapat beliau baik. InsyaAllah lagi kamu berkumpul lagi dan kamu surganya Allah. Doa. Senang itu manfaat kita bertakziah. Kemudian kalau kita melayar, masuk ke dalam jiwa jenazah itu. Ini dodo ini di kursi depan. Kalau dah balik ganti. Pelajaran buat kita. Masuk jiwa ya Allah. Kemarin sehat nih. Kemarin sama-sama di masing-masing. Nah ini dah kaji lagi. Mama aku kata ya Allah, dosa aku banyak, amal sedikit. Musuh banyak. Mama aku mati lagi. Mama di alam barzakh lagi. Dan azab kepada penikmat. Mama alam akhirat lagi ya Allah. Jadi pelajaran buat kita. Nah kalau nak nyingai uang yang meninggal, izin dulu dengan keluarganya. Jangan langsung masuk, langsung buka tu. Langsung buka. Yang mati ngelik. Jadi bertanya dulu dengan keluarganya. Boleh tak kami nak izin, kami nak tengok terakhir almarhum. Kata keluarganya, Pak minta maaf untuk saat ini kami baik. Berarti orang tidak izin ke? Tak usah. Kenapa tak izin kita dah tahu. Takut terjadi hal-hal yang tidak-tidak, yang menimbulkan fitnah. Bapa mati itu macam-macam. Ada yang matinya melek, mulutnya mama. Wajar biasa. Ini kadang menimbulkan fitnah.
Nah ini tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tuh orang di duit logam. Taruh duit logam sih. Kalau ininya terbuka boleh diikat. Wajar biasa. Jadi jangan difitnah. Yang tak wajar itu jelek. Jelek padahal aresnya naik ke bocor, itu tak wajar. Jemput ini kaki no negak ke bocor, itu tak wajar. Biasanya bilang tahu yang tak wajar. Kemudian di sini no tidak tentu tempat tidur. Itu kan digoreng je. Nah dia terangkat. Nah, siap-siap balik. Jadi maksudnya ada sarannya, ada disarani boleh begini. Nah, tapi kalau yang matanya melek, ininya terbuka, biasa aja. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik atas orang yang meninggal itu, tidak usah dicerita ke semua. Termasuk bilang, kalau bilang dalam bersumpah dalam bercerita, pecat, tidak usah jadi kebilang. Tidak boleh rahsia itu. Jadi kalau ada bilang, bercerita dengan bini, dek kamu, woi dek, kakak mandi ke Pak Haji dulu, keriknya aman. Apa itu? Ada dosa mungkin. Cuma jangan cerita-cerita dek. Oh, jangan bini. Sudah. Bini yang belanja, kita menuntut. Ya. Nanti dia cerita juga. Pak Haji yang mati, woi, begini juga. Cuma jangan cerita-cerita. Udah, kita cerita balik. Kamu udah pagi ni kalau tidak, ada yang ini yang bilang itu begini aman, ini cuma yang ngomong. Akhirnya 30 tahu kalau gara-gara bilang bercerita, pecat bilang itu terus jadi kebilang. Apa? Tidak jaga amanah. Jadi apa baik yang kita terima yang tidak baik dengan orang yang meninggal, diam simpan. Nah, jadi itu kalau ada yang meninggal raya. Kemudian doa beliau, doa pajak bahasa Arab, salam. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau begitu Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau dah hafal bahasa itu jadi, ya Allah ampuni dosa-dosa saya ini, maafkan dia ya Allah, sabarlah kalau yang ditinggalkan ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa tu. Kemudian heboh keluarganya. Nah, kemudian kalau ada yang meninggal sebelum sholat, kalau sunnah Nabi sebelum sholat nyampe ke urusan hutang, bukan setelah sholat. Kalau kita kan kadang-kadang setelah sholat, sebelum sholat kita bertanya, ada hutang tak si bulan ini? Ada ya Rasulullah. Siapa yang akan bayarnya? Kami ya Rasulullah. Rasulullah dia jadi. Tapi kalau dah kami yang akan bayar hutangnya, balik Rasulullah. Solat ke saudara kami Rasulullah. Begitu pentingnya masalah hutang. Kalau piutang, dah pula pentingnya hutang. Kalau hutang yang meninggal berhutang dengan memegang. Kalau piutang, memegang berhutang sama mati. Tapi boleh juga diumumkan. Tapi yang paling penting masalah hutang. Ini yang piutang lagi yang ini alhamdulillah mati tidak bayar. Tetap harus wajib bayar. Bahkan berurusan di alam akhirat. Mana dia mati Ustaz? Ada ahli warisnya, bayar dengan ahli warisnya. Yang kita punya hutang, temui keluarganya. Kalau kita nak nagih, tagihlah keluarganya ahli warisnya. Kalau kita nak ikhlas ke, temui juga. Yang tahu ayah kamu punya hutang dengan kami 500.000, tapi kami dah meminta, kami ikhlas, kami sedekah ke. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan jadi amal ibadah. Amin. Tapi kalau dia minta, aku ni datang ke sini nak dia tahu apa ayah kamu ni punya hutang. Berapa nak dah? Kalau banyak 3,000. Ai banyak jauh-jauh. Tidak, 30,000. Kami ni kopi, jangan botol itu. Dia banyak kopi, dia dah awak lebih. Jangan jadi duit. Maksa pinjam semua. Belum bayarnya. Tapi aku ikhlas. Jadi selesai. Itu berkaitan dengan orang meninggal. Kemudian salat jenazah
dapat satu puput pahala kita melo salat. Kami lo ngapal Pak Ustaz, kalau lo ngapal melo ibae. 4 takbir, dah usah rukuk, dah usah sujud. Berniat kalau dah hafal usulnya dalam hati, aku niat solat atas jenazah ini 4 takbir, lalu dipayah makmuman karena Allah Ta'ala. Allah Al-Fatihah. Yang pertama. Yang kedua, salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Takbir yang ketiga baca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi warhamhu. Kalau lemah hafal diam baik. Lemah hafal apa yang dibaca? Cuman mulut kita komen amin ke? Tak dia baik hati kawan sebelah ada apa cai. Iyalah. Takbir keempat sama dia macam itu. Kakek setelah itu hafal ke belajar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Agama ini belajar, ilmu ini harus kita pahami, harus kita hafal. Jangan mengurusi dunia baik, habis-habis dunia kita mati belum sempat belajar. Jadi belok saja. Sampai sini mungkin ada yang nanti kita bahas lagi. Pada jawab, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bertanya, silakan. Oke, sudah selesai. Jangan bawa bertanya, bertanya. Mumpung belum ditutup, nah ditanya seputar apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi atau dibuat apa? Silakan Pak. Canyo kami dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang kali apa yang benar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah apa artinya hadis yang berbunyi artinya apabila bujang itu tidak punya aturan ketika yang berbunyi sampai kebukan itu tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Sedangkan dia itu nanti sholat, sedekah, tapi tidak pakai itu loh. Tapi lagi sedangkan dia itu atau Allah yang menentukan. Allah mau rezeki di tangan Allah. Itu adalah satu penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku. Jadi kalau dia